Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah. Saya Siti Hodijah mengabarkan terkait dengan kegiatan QSB yang dilaksanakan di KL Kota Tasikmalaya tahun ini. Terkait dengan kegiatan hari ini sudah bersama saya Ustadz Heru Fahrudin selaku Kepala LAS KL Kota Tasikmalaya. Baik, Ustadz Heru boleh minta waktunya sebentar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Mungkin boleh berkenan di sini jelaskan terkait dengan QSB itu sebetulnya apa? Terima kasih atas waktunya. Berikut akan saya sampaikan berkaitan dengan kurban super barokah. Insya Allah LAS Persis Kota Tasikmalaya menyelenggarakan kurban super barokah dalam rangka memfasilitasi para mudohi melaksanakan ibadah kurban. Dan apa yang menjadi ciri khas dari kurban super barokah, yaitu yang pertama kita menjangkau pelosok. Kita mendistribusikan daging kurban itu ke wilayah pelosok yang minim kurban. Kemudian yang kedua, kami ingin menebar keberkahan kepada sesama, kepedulian sesama, di mana mereka merasakan kebahagiaan, yang bagaimana orang-orang yang selalu makan daging yang selalu rutin, maka orang-orang yang belum begitu banyak merasakan kenikmatan dari daging itu, kita berbagi keberkahan lah gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya bahwa QSB ini yaitu kita menerapkan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat yang sesuai dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita melaksanakan dari mulai memilih sapi yang sehat, kemudian melaksanakan penyembelihan dengan sesuai syariat, kemudian kita mendistribusikannya dengan penuh dengan sesuai apa yang diharapkan, sesuai dengan sasarannya. Seperti itu. Ya, terima kasih tadi saya sampaikan kepada Ustadz Heru yang telah menjelaskan gambaran umum terkait kurban super barokah itu seperti apa sasarannya dan juga membedakan dengan kurban lainnya. Nah, untuk lebih lanjut kita akan mengetahui teknis terkait dengan kurban super barokah yang dilaksanakan di KL Kota Tasikmalaya. Akan saya berbincang bersama dengan ketua dari kepala kegiatannya, yaitu Ustadz Asep Hadian. Menjelaskan lebih lanjut terkait dengan beberapa teknis dari kurban super barokah ini, berapa banyak jumlah saham yang diterima dari KL? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Asep Hadian sebagai ketua dari kegiatan QSB ini. Dari sekian jamaah Kota Tasikmalaya, alhamdulillah ada sekitar 8 orang yang menitipkan saham lepas untuk dibagikan, atau saham lepas yang sebagai saham untuk seekor sapi. Alhamdulillah kami sudah membelikan sapinya 1 ekor lebih. Nah, daging sapi itu insya Allah kami akan salurkan ke daerah-daerah pelosok yang sudah kami sepakati. Singgung terkait dengan beberapa daerah yang sudah disepakati, untuk sasaran penerima manfaat dari QSB sendiri itu pemilihannya seperti apa dan ditentukannya itu bagaimana? Untuk menentukan sasaran sebagai penerima daging QSB atau saham lepas ini, kami telah mensurvei beberapa daerah yang ada di Kota Tasikmalaya, khususnya daerah-daerah terpencil, di mana daerah tersebut minim sekali pemahaman tentang kurban atau sedikit sekali orang yang berkurban di sana. Dan dari hasil survei kami ke tempat-tempat tersebut, kami mendapatkan 5 tempat yang sudah kami sepakati. Yang pertama adalah daerah Ciamis, yaitu Nasol. Kenapa di situ? Karena di situ tidak ada satu wilayah tersebut yang kurban satupun. Jadi kami menyebarkan ke sana. Yang kedua di Parung Ponteng. Parung Ponteng itu adalah satu daerah Kota Tasikmalaya, termasuk pelosok juga, walaupun masuk ke kota tapi masuknya pelosok. Di sana satu RW yang sekitar jumlahnya ada 400 orang yang berkurban cuman 1 ekor sapi saja. Akhirnya kami menargetkan ke daerah tersebut. Yang selanjutnya ke Nusa Kambangan. Nusa Kambangan itu adalah suatu daerah yang terpencil di Pulau Nusa Kambangan. Di sana daerah tempat berjihadnya dakwah PC Cipedes dan PD Kota Tasikmalaya pemudanya. Di sana juga tidak ada yang kurban sama sekali.
ya karena aksesnya yang sangat sulit. Akhirnya kami menentukan tempat tersebut. Yang selanjutnya ada di daerah Parung Ponteng atau Cibalong, ke dalam lagi sekitar 20 kilo dari Cibalong. Di situ benar-benar sangat terpencil dan dari satu kelurahan di sana hanya 3 ekor domba yang berkurban, sehingga sedikit sekali daging yang dapat dibagikan di sana. Akhirnya kami menentukan juga di sana. Alhamdulillah ada sekitar 200 ganting daging sapi yang disebarkan di Parung Ponteng. Dan yang terakhir kami mensurvei ke daerah Cikalong, daerah pesisir. Nah, daerah Cikalong juga sama, tapi alhamdulillah untuk tahun ini sudah agak mendingan dibanding tahun-tahun sebelumnya di Cikalong. Kalau tahun sebelumnya tidak ada sama sekali yang berkurban, tapi setelah ada syiar dari Kurban Super Barokah, di antara tujuannya itu alhamdulillah agak sedikit terbuka wawasannya mereka dan sudah ada 1 ekor sapi di sana. Tapi itu juga masih kurang, akhirnya kami juga masih tetap mendistribusikan ke daerah Cikalong. Mungkin itu 5 daerah yang sudah kami sepakati. Baik, nah kemudian terkait dari proses awal, mungkin persiapannya sampai nanti distribusinya, karena kita melihat sampai saat ini masih dalam proses untuk persiapan penyebaran atau distribusi hewan dari kurbannya, itu bagaimana? Dari hasil survei yang barusan saya jelaskan, alhamdulillah terkumpul data-data dari setiap 5 daerah terpencil tersebut. Nah, dari data-data tersebut kami olah dan kami proses juga, kami pilah-pilah mana yang pantas mendapatkannya. Setiap daerah berbeda-beda jumlah hewan gantingan yang mereka dapatkan tergantung sama hasil survei kami. Nah, terus si dagingnya tersebut kami distribusikan ke daerah tersebut dengan cara di setiap daerah ada perwakilan orang yang siap untuk mengambil ke kantor kami. Nah, alhamdulillah dari setiap daerah ada 2 orang yang akan mengambil distribusi tersebut. Terakhir Ustadz izin untuk menyampaikan mungkin terkait dengan harapan KSB tahun selanjutnya itu seperti apa? Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanallaha luhumuha waladimauha walakin yanallahu taqwa. Jadi tujuan dari kurban itu bukan kita ingin mendapatkan daging banyak atau kita melihat darah hewan yang kita sembelih, tapi yang Allah nilai itu ketakwaannya. Sehingga ketika syiar ini kita sebarkan ke daerah-daerah pelosok tersebut, mereka bisa terpupuk giroh jihadnya, giroh untuk berkurbannya, atau lebih takwanya akan kegiatan berkurban itu sendiri. Sehingga mereka ketika melaksanakan kurban tidak melihat jumlah dagingnya, tidak melihat distribusinya, tapi mereka lebih terpupuk ketakwaan bahwa kurban ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kepala Panitia dari Kurban Super Barokah KL Kota Tasikmalaya. Nah, sekian tadi harapan ataupun mungkin penjelasan yang sudah disampaikan mengenai QSB di tahun ini yang dilaksanakan oleh KL Kota Tasikmalaya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mengakhiri rekan yang bertugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.